Ya, selamat malam. Terima kasih Kak Yud, Bu Siwi, Bu Marta. Selamat malam. Selamat bergabung bagi kita semua malam hari ini. Tentunya kita akan bersama-sama berdiskusi tentang menggambar. Saya bukan profesional menggambar ya, tetapi saya senang menggambar gitu ya. Menggambar hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, sehingga di dalam proses waktu menggambar itu ternyata mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Contoh nih, saya kan suka punya kumpul-kumpulin gelas kertas. Nah, iseng-iseng buat buat batik-batik nih ya, saya gambarin nih gelas kertasnya. Wah, supaya menjadi indah gitu. Kemudian saya warna. Kemudian saya buat lagi beberapa gelas, kemudian saya tempelkan di dinding dan saya isi mungkin dengan kayak styrofoam gitu ya, terus dengan daun-daun yang plastik. Nah, akhirnya membuat ruangan itu menjadi indah. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin menggambarnya masih eh, belum terlalu bisa rumit? Nah, mungkin bisa juga dibantu dengan gambar-gambar yang sederhana. Nah, ini boleh atau bisa digunakan. Oke, ini salah satu contohnya ya. Mau gambar pemandangan, gambar gunung. Nah, ini juga boleh. Salah satu contoh dengan menggambar dengan media gelas kertas. Simple, tetapi itu yang kita perlu pakai cat apa? Ini nggak pakai cat, Bu. Ini pakai spidol, pakai boxy, pakai ballpoint. Jadi boleh diwarnai. Jadi tidak pakai cat karena ini kertas. Jadi saya pakai menggunakan spidol. Spidol warna, kemudian boxy merah, boxy hitam dan lain sebagainya. Nah, oke. Kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi atau belajar sharing tentang menggambar. Jadi, apa sih kira-kira menggambar itu? Saya boleh share materi sebentar. Siap, siap. Ya, baik. Menggambar untuk pemahaman, kembali lagi ya. Kita nggak sekedar hanya bisa menggambar, hanya mampu menggambar, tetapi bagaimana dengan menggambar itu anak-anak bisa mendapatkan sebuah pemahaman. Oke, kalau saya tanya apakah gambar yang sudah saya berikan filenya sudah di print, boleh disiapkan yang ada wajah-wajah itu di kolom di chat grup. Apakah sudah ada yang ngeprint? Saya boleh diinfo? Belum. Apa ada yang sudah? Satu atau dua atau tiga boleh? Sudah, Itu oke. Putri. Wulandari sudah. Ada lagi kah? Dari 69 partisipan. Kira-kira apakah ada lagi yang sudah ngeprint? Ada sekitar 6 kolom ya. Oke, Bu Isrianti sudah, baik. Terima kasih. Ada lagi? Saya butuh satu lagi deh, jadi tiga. Oke, Bu Yulia Arum sudah. Terima kasih. Nah, buat yang sudah ngeprint, yuk kita menggambar ya. Nah, judulnya kan Ayo Ekspresikan ya. Baik, sekarang saya minta yang sudah ngeprint nomor 1 boleh digambar ya. Tiru gambarnya yuk, silahkan. Kalau sudah boleh info saya di kolom chat ya. Tiru gambar smile. Silahkan boleh menggambar di wajah yang anak. Kalau perempuan, gambarnya perempuan. Kalau laki-laki, gambarnya laki-laki. Kalau sudah, boleh info saya di kolom chat. Atau boleh jempol deh kalau sudah.
Buat senyum pada gambar anaknya ya. Sudah? Saya belum nampak kolom chat ataupun jempol. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Ada yang sudah ya. Nomor 2, silahkan boleh dibaca. Lalu lakukan. Gambar ekspresi Kak Yu jangan sedih. dibaca, biar dibaca sendiri. Lalu Oh, lakukan. Sudah, Bu. Oke. Nomor 3. Wah, kamu lagi mendapat hadiah. Ayo ekspresikan gambarmu. Silahkan. Dapat hadiah apa ya isinya ya? Yuk, yuk, ekspresikan gambarmu. mungkin yang lain yang belum siap itu bisa menggambar sendiri ya Bu Rizka. Wah, Bu Isrianti sudah. Terima kasih. Yang berikutnya, kamu sedang apa ya ini ya? Yuk, ekspresikan gambarmu. Baca, lalu ekspresikan. Kira-kira ekspresinya seperti apa ya? Oke, ada yang sudah ya. Terima kasih. Yang berikutnya, aduh, kamu disentuh badanmu oleh orang gak dikenal. Ekspresinya apa ya? Kamu disentuh badanmu oleh orang asing. Orang yang gak dikenal. Apa ya yang kamu rasakan? Silahkan. Sudah? Oke, Bu Isrianti sudah lagi yang terakhir. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mengalami hal ini? Silahkan digambar. Kalau misalnya anaknya belum paham, boleh dikasih tahu ya. Belum paham membaca, nggak apa-apa, boleh dikasih tahu. Tapi jika sudah yang bisa baca, boleh digambar sendiri sesuai bacaannya. Ada yang minta diulang tuh Bu Rizka baru ngeprint tuh di chat. Maaf, nomor 2, 3, dan 4. Oke, saya ulang ya. Yang pertama, ayo tiru gambar senang. Silahkan. Yang kedua, silahkan dibaca lalu digambar. Yang ketiga, wah,
kamu lagi dapat hadiah. Bagaimana ya perasaanmu? Yang keempat, coba ekspresikan dengan kondisi seperti ini. Yang kelima, kamu disentuh badanmu oleh orang gak dikenal. Kamu disentuh badanmu oleh orang asing. Ayo, ekspresikan. Dan yang keenam, apa ya yang kamu rasakan saat kamu mengalami kondisi seperti ini? Oke, saya boleh tahu yang sudah selesai. Adakah yang sudah selesai? Boleh ditunjukkan? Ibu Triwulandari, saya Edwin. Wih, oke nih. Bisa mengekspresikan gambarnya sesuai dengan keadaan-keadaan itu tadi ya. Belum dipin, Terima Bu kasih. Rizka. Aduh. Bu Rizka mana belum dipin, nggak kelihatan. Udah Kak Yud, belum sampai sana mungkin pinnya. Oke, Berarti. saya add berikutnya Bu Isrianti tadi sudah kelihatan. Silakan. Wah, keren. Terima kasih gambarnya. Ada yang Berarti Bu tadi Rizka Putri yang gambar kelimanya senyum ya saat disentuh badannya oleh orang tidak dikenal ya. Mungkin teman mama papahnya deh, Pul. Ya, ekspresinya beda-beda. Oke, terima kasih. Keren. Marah kurang Bu dipin. Rizka, kayak Angry Bird itu matanya dia buat sendiri tuh Jaki. Wih, matanya buat sendiri ya, Bu? Ya, semua ya. Wah, bagus banget. Boleh deh nanti difotoin ya. Itu Iya, belum iya. dikasih nomor ya tadi ya? Iya, itu di atasnya boleh dikasih nomor ya. 1 sampai 6. Terima kasih. Adakah lagi? Saya tengok lagi. Apa ada? Wah, gambar sendiri hebat. Sudah? Ada lagi enggak ya? Oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Nanti boleh dipraktekin ya ke anak-anak kita. Kemudian pemahamannya boleh ditingkatin. Jadi gambarnya itu boleh di-print ulang. Kemudian kita kasih kondisi-kondisi yang berbeda. Misal nih, tangan kamu terluka karena kena minyak goreng yang panas. Apa nih yang kamu rasakan? Nah, kalau anaknya sudah bisa baca atau paham bacaan, boleh hanya ditulis, ayo kerjakan. Kira-kira apa nih yang kamu bisa ekspresikan dalam setiap peristiwa atau kondisi. Gitu ya contohnya ya. Baik, sekarang saya lanjut lagi. Nah, menggambar adalah menurut Wikipedia yaitu kegiatan-kegiatan membentuk citra dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Wah, ini menurut Wikipedia ya. Kemudian menurut Pustekom Kemendikbud, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2019, itu adalah menggambar adalah kegiatan-kegiatan yang membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat-alat dengan membuat tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar ya. Jadi harus ada medianya ya. Oke, media apapun ya kira-kira nanti kita akan bahas. Nah, ada 6 tahapan menggambar nih. Contoh yang tahapan pertama ini umur 2-3 tahun berupa goresan atau coretan sederhana nih. Biasanya
anak-anak di usia ini mulai menggambar di dinding gitu ya. Kalau ada lantai di lantai, ada wajahnya papanya di wajahnya papanya, ada tangannya papanya mungkin dicoret-coret. Nah, ini adalah di area umur 2-3 tahun. Jadi coretan tanpa arti ini bisa memenuhi, mungkin kalau ada kertas 1 halaman kertas. Kalau ada dinding bisa banyak gitu ya, sampai di mana aja bisa dia coretin meja dan lain sebagainya. Nah, kemudian biasanya anak-anak ini kadang ambil nggak hanya pensil yang dia pakai, bisa jadi lipstik mamahnya dia pakai coret-coret, bisa jadi pensil alisnya mamanya, atau mungkin bisa jadi ada krayon dia ambil dia coret-coret dan lain sebagainya. Nah, di area ini jika kita membiarkan anak kita bereksplor, saya dulu waktu anak saya umur 2 tahun, 3 tahun, saya biarkan dindingnya tercoret-coret penuh dengan coretan, karena dengan dia bereksplor itu kita memberikan suatu kesempatan, suatu pengalaman baru kepada anak. Jadi kita kita jangan langsung memberikan kertas dulu, kamu gambarnya di sini ya, biarkan saja dia bereksplor di mana saja. Toh nanti dia juga nanti bisa dibersihkan gitu ya. Nah, di area ini kita izinkan anak-anak kita mendapatkan sebuah pengalaman untuk menggores atau mencoret secara sederhana. Entah itu berupa garis, coretan bulat-bulat yang nggak karuan kayak benang ruwet dan lain sebagainya. Kemudian ini naik ke tingkatan berikutnya masih di area yang umur yang sama, goresan bentuk bulat itu muncul, yaitu yang tadi bilang bulat putar-putar. Nah, itu goresannya mulai muncul. Kemudian muncul juga gambar yang merupakan bentuk mewakili sesuatu. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat waktu dia bulat, kayak rambut ya. Atau mungkin saat dia buat coretan-coretan, lihat ini gambarnya seperti awan. Nah, atau dia tiba-tiba nggak sadar membentuk bentuk segitiga atau kotak. Wah, tapi kotaknya belum sempurna. Masih asal membuat gambar kayak lingkaran tapi jadinya kotak. Wah, jadi bentuk kotak ya. Boleh, boleh. Ini kita kasih pita ya. Wah, jadi hadiah. Nah, itu boleh ditambahkan pengalamannya di situ. Oh, ternyata bisa ya diberikan gambaran yang lain. Kemudian tahapan yang biru ini di 4-5 tahun. Di sini mulai muncul goresan wajah dan figur manusia. Nah, biasanya pada goresan wajah dan figur manusia ini kadang cuman anak bisa gambar alisnya, bisa gambar matanya yang bulat kecil gitu ya, terus hidungnya, mulutnya, dan lain sebagainya. Nah, posisi gambar ini belum sempurna. Mungkin gambar kepala sudah sempurna bulat, tapi mata, hidung, mulut belum sempurna. Kemudian tangan bisa cuman hanya garis saja. Atau misalkan kalau badannya dikasih kotak, kakinya garis lurus gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini mulai muncul goresan. Berikutnya pada usia 5-7 tahun ada namanya penempatan objek pada garis dasar. Nah, di area ini anak sudah mulai sadar akan kehadiran garis dasar. Jadi setiap objek yang ia tempatkan pada garis dasar itu, misalkan kalau buat rumah itu ada garisnya lurus, kemudian lurus lagi, terus garis ke samping, terus buat segitiga dan seterusnya. Dan ini anak sudah mulai menggambar berbagai benda atau bentuk yang dia kenal dan dia ketahui. Misalkan mau gambar meja, mau gambar kulkas, mau gambar apa dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya pada usia 8-10 tahun ini memasuki perspektif dan skala. Nah, tahapan menggambar ini itu adalah anak mempunyai yang namanya garis dasarnya tampak. Jadi anak menyadari akan adanya ruang dimensi
ruang dimensi sehingga dia mulai meletakkan objek secara tepat. Oke, kalau saya mau gambar matahari itu posisinya di area ini. Kalau saya mau gambar gunung, oh gunung itu seperti ini, harus proporsional antara kiri dan kanan misalkan ya. Kalau gambar kita dulu kan sama ya, matahari, gunung, pelangi, bintang, awan gitu ya, sama semua. Tapi di sini sudah mulai menempatkan yang namanya tadi perspektifnya dan skalanya. Kemudian kalau mau saya buat jalan raya seperti apa? Atau kalau mau buat air terjunnya yang seperti apa? Batunya di mana? Terus kalau buat laut, ikannya mulai ikan kecil sampai ikan besar itu tempat-tempatnya di mana. Nah, di sini mulai daya imajinasinya juga mulai keluar, ya kan? Karena si anak sudah bisa mulai menempatkan lokasi-lokasi gambar yang akan dituangkan di dalam imajinasinya. Nah, ini adalah 6 tahapan menggambar. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah ada yang menyiapkan buku kotak-kotak atau kertas kotak-kotak? 1 atau 2 boleh. Apakah ada? Oh, Bu Septina menyiapkan. Siap. Terima kasih, Putri. Siap. Oke, kalau ada, sekarang saya cuma mau tunjukin gambar. Kalau mau menggambar, silahkan. Nah, ini mulai nih. Wah, menggambarnya seperti ini. Ini ada buku kotak, ada kertas kotak-kotak, dan ada kertas polkadot. Kira-kira saya boleh tahu siapa yang mau jawab, boleh di kolom chat atau raise hand. Pada gambar yang seperti ini, apa sih yang didapat ya? Pengalaman apa yang didapat? Silahkan. Pengalaman apa yang didapat dengan menggambar seperti ini? Silahkan. Boleh di kolom chat. Ini ada gambar anjing, ada gambar tikus, tupai, musang, dan lain sebagainya. Yang itu cari buku. Gambar kelinci. Kak Yud bisa dibacain minta tolong. Visual spasial meniru. Mandi dulu, tapi nggak boleh lama-lama. Iya. Kebiasaan. Ya, apalagi? Yang paling dasar apalagi? Ada lagi yang paling mendasar. Jawabannya nggak ada yang salah ya tadi. Jawabannya tepat. Imitasi, paham instruksi, fokus, apalagi? Fokus. Belajar memahami, menarik titik satu ke yang lain. Motorik halus, oke. Menghubungkan garis, oke. Ada lagi. Ada lagi? Kira-kira kalau masuk di area akademik apa ya yang pengalaman apa ya yang ditimbulkan? Ya, menghitung, betul sekali. Ya, ini selain daripada fokus, fokus itu bukan melatih fokus ya kalau menggambar ini. Karena anak sudah harus fokus. Jadi meningkatkan fokus yang lebih tepat. Jadi bukan melatih fokus. Karena kalau melatih fokus berarti anak belum fokus, dilatih fokus. Dengan menggambar ini kan sudah ada kotak-kotaknya. Kecuali kertas gambar yang polos, mungkin bisa. Nah, mungkin yang polos seperti ini mungkin bisa. Tapi kalau sudah ada kotak-kotaknya, lebih tepatnya pada mengembangkan fokus atau meningkatkan fokus. Kemudian yang paling penting adalah menyadari garis kotak-kotaknya dulu. Membangun kesadaran. Yang ketiga adalah berhitung. Mau mulainya dari mana?
berhitungnya ke arah mana? Paham kanan, kiri, atas, ke bawah. Oke, kita mau nih gambar anjing pertama. Kita mulai dari yang paling atas, misalnya ujung. Oke, kita bisa hitung. Saya ada 0. Nah, kita bisa hitung di sini. Kita mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini saya mulai menggambar. Kemudian 2 ke samping, 2 ke bawah, 2 ke samping lagi, 1 ke bawah, 2 ke samping, 1 ke bawah, 1 miring, dan seterusnya. Nah, ya, jadi konsep berhitung sudah masuk juga di sini. Jadi jangan sampai ada yang kelewatan 3. Ayo hitung lagi yang tepat. Hapus ya. Nah, sama juga dengan yang di area polkadot ini. Dia sudah mulai ini 1, 2. Oke, kita akan mulai di titik yang ketiga ya. Nah, berarti mulainya di mana di sini? Oke, tapi ini ada instruksinya. Ini ada perintahnya. Dari mulai di sini. Oke, berarti dibuat sama. Saya buat 2 ke samping dulu. 2 ke samping. Kemudian 1 ke atas. Kemudian 2 ke miring misalnya. Terus baru hitung lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai gambar ini jadi. Ya. Oke, nah menghitung kotaknya betul. Jadi mulai menyadari tentang kotak-kotak itu. Nah, itu meningkat. Kelihatannya sepele, tapi itu sangat penting untuk membantu anak menyadari akan garis. Membantu anak menyadari bahwa apa yang dia gambar itu sudah tepat atau belum. Gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, benar seperti kata Bu Marta dan Kak Yu tadi, menggambar itu harus menyenangkan. Kalau menggambarnya stres, menggambarnya nggak menyenangkan, berarti itu namanya bukan menggambar. Ya, karena menggambar itu harus explore, harus imajinasi. Terus kita mau ngajari menggambar, kita suruhnya, ayo ini digambar seperti ini, dan lain sebagainya. Akhirnya, anak nggak bisa menuangkan ekspresinya, apa yang dia rasa di dalam bentuk gambar. Karena dari proses menggambar sendiri, anak sudah nggak nyaman. Jadi, biarkan anak bereksplor sebatas usia kemampuan mereka. Jadi, misalkan nih, di usia 5 tahun, baru bisa coret-coret, nggak apa-apa, coret-coret dulu. Dia pegang pensilnya bagaimana, coret ke atas lurusnya bagaimana, ke samping bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi jangan berhenti ketika anak sudah bisa menggambar. Tentunya harus diteruskan tahapan demi tahapan sampai dia bisa menggambar yang lebih rumit intinya. Contohnya seperti yang saya gambar tadi, misalkan. Ini saya gambar lebih rumit. Wah, saya punya ekspresi yang menyenangkan, saya bisa bereksplor dengan batik-batik daun ini, karena saya senang sekali menggambar. Lalu saya bisa bebas, mau daunnya saya kasih warna ungu nggak masalah, mau daunnya mau saya kasih pink juga nggak masalah. Kan saya mau bereksplor, saya pengen gambar saya jadi lebih baik dan menyenangkan. Toh yang namanya daun juga tidak selalu hijau, ada yang kekuningan dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ ya yang paling penting. Berikutnya, manfaat menggambar. Yang pertama adalah melatih kecerdasan motorik. Ya, pastinya ya, karena menggambar itu memerlukan koordinasi yang bagus antara mata dengan tangan. Kalau matanya belum fokus, tangannya mau menggambar, maka akan kesulitan. Jadinya pun juga tidak seperti yang kita inginkan. Karena matanya masih kemana-mana. Ya, jadi kontak mata di sini sangat diperlukan
dan koordinasi dengan tangan. Motorik halusnya, cara pegang pensilnya bagaimana, cara membuat goresannya bagaimana, hingga menghasilkan yang namanya sebuah gambar. Nah, hal ini dapat menjadikan dasar anak-anak mengembangkan motoriknya. Oh, kalau saya di gambar yang gede, saya bisa gambar mobil yang besar. Tapi kalau di buku kotak-kotak, saya gambarnya mobilnya kecil. Berarti perlu yang namanya proses berpikir untuk menuangkan di motoriknya, menuangkan bentuk gambarnya ini saya mau yang besar atau yang kecil. Sama seperti kalau anak mulai menulis huruf itu, jangan besar-besar, tuliskan yang kecil. Nah, mulailah dari menggambar dahulu. Karena anak harus paham konsep besar dan kecil. Lingkaran besar dan lingkaran kecil, anak harus paham. Kalau dia nggak paham itu, maka tulisannya pun juga akan terlihat besar-besar misalkan. Karena dia belum paham bagaimana memperbesar tulisan atau memperkecil tulisan. Nah, itu yang paling penting dipahamkan. Ya, melatih kecerdasan motorik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Nah, saya paling suka nih bermain sama anak-anak ini menebak gambar yang ada di punggung. Jadi orang tuanya gambar di punggung, anaknya nebak. Oh, gambar matahari dan lain sebagainya. Kemudian dibalik. Nah, yuk, sekarang kamu yang gambar, mama yang tebak. Nah, dia kan harus berpikir, saya mau gambar apa ya? Supaya mama bisa tebak atau mama nggak bisa tebak. Nah, ini masuk kembali kepada proses berpikir. Kemudian dituangkan di dalam sebuah kreativitas. Ah, saya mau gambar matahari, saya mau gambar balon. Bisa nggak ya mama nebak gambar saya balon? Nah, masuk ke area yang ketiga, yaitu mengeksplor daya imajinasinya. Jadi daya imajinasinya dieksplor. Saya mau gambar awan yang kecil. Saya mau gambar mataharinya ketutup sama awan. Nah, ini eksplor daya imajinasi. Kemudian yang keempat adalah mendorong analisis visual. Jadi anak-anak yang mungkin belum memahami konsep seperti jarak tadi ya, visual persepsi. Nah, ini masuk nih. Jarak, perbandingan, ukuran, tekstur. Nah, di sini menggambar merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk mempelajari konsep-konsep tersebut. Oh, kalau ini misalkan paham ya dengan gambar yang gambar pohon, misalnya ini saya mau coba nih. Jalannya kan begini. Jalannya kan begini, anggap aja begini ya. Nah, di sini pohonnya di sini pohonnya kecil. Nah, ini besar. Semakin ke sini, semakin besar. Wah, oh benar sekali. Berarti ini anak mulai harus paham yang namanya konsep. Bahwa kalau yang semakin area kecil ini adalah jauh. Dan yang semakin besar ini adalah dekat. Paham lagi yang namanya lawan kata. Kadang kita melatih anak-anak jauh lawannya apa? Dekat. Dekat lawannya apa? Jauh. Tapi kita belum pahamkan konsep yang sesungguhnya. Nah, lewat media gambar ini kita mulai bisa masukkan yang namanya konsep-konsep itu tadi. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi, minta anak menggambar benda-benda tertentu yang berkaitan dengan benda-benda yang lain seperti itu tadi ya. Kemudian, berikutnya adalah sebagai media berekspresi. Bercerita tentang pengalaman seperti yang tadi ya. Tadi, ayo silahkan kalau kamu dapat hadiah, itu kan pengalaman nih. Nah, perasaanmu bagaimana? Kadang beberapa anak kesulitan nih mengungkapkan perasaannya.
Nah, kita bisa bantu bahwa apa yang mereka rasakan, oh saya senang, berarti silakan gambar. Ini loh senang itu buat smile, sedih itu buat sad, misalnya gitu, dengan emoji-emoji. Ini sebagai media berekspresi. Kemudian yang berikutnya meningkatkan memori. Nah, manfaat yang lain adalah meningkatkan memori. Jadi, saat anak berimajinasi dan mempertajam ingatan secara terus-menerus, maka memori tersebut dilatih. Silahkan sekarang boleh disediakan kertas gambarnya. Saya akan dikte ya. Menurut versi masing-masing dari anak-anak atau dari orang tua yang ikut pada malam hari ini. Saya akan dikte. Yang pertama, silahkan menggambar vas bunga. Terserah bebas menurut imajinasinya. Silahkan menggambar vas bunga. Kalau sudah, boleh di info ya. Saya tidak memakai tulisan bacaan, tapi saya langsung informasikan dengan verbal. Sekarang kita minta anak-anak kita mengingat vas bunga yang seperti apa ya? Aduh, anak saya belum saya kasih tahu yang namanya vas bunga. Berarti belum tervisualkan. Ya, segera visualkan. Itu ya. Yang kedua, silakan menggambar tiang bendera yang ada di sekolah. Silakan boleh berimajinasi ya. Anak saya belum bisa mulai menggambar sendiri, Bu. Bisanya imitasi, tidak apa-apa. Mulai dari imitasi. Karena kadang mengungkapkan daya imajinasi ke anak-anak kita pun juga susah. Beberapa anak menggambarnya juga masih meniru. Tapi menirunya, imitasinya sejauh mana? Apakah dia bisa dengan gambar yang rumit? Nah, kalau sudah bisa imajinasi, kita boleh sampaikan seperti ini. Misalkan nih, saya pingin saya punya gambar yang saya gambar di pouch. Bisakah anak-anak Bapak Ibu menirunya? Kalau bisa silahkan ditiru. Nah, aduh itu gambarnya terlalu rumit. Anak saya masih bisa gambar yang simple. Ya mulailah dari gambar yang simple. Gambar yang seperti ini atau gambar yang seperti ini. Bersenawal Alkitab dibuka di permata. Ini pouch tempat untuk menyimpan pensil. Saya beli dari Kain Belaju. Nah, ada nih di toko-toko online shop. Beli yang kosongan. Kemudian minta anak-anak menggambar. Ini pakai spidol. Kalau yang ini spidol kain. Spidolnya Giotto. Nah, ini bisa mau dicuci pun aman. Supaya jadi lebih bagus, bolak-balik. Nah, bisa digunakan. Tapi saya nggak mau. Oh, nanti aja deh saya cerita. Ada tantangan berikutnya. Oke. Bu Rizka, anak saya 8 tahun suka semua hal yang berbau transportasi, mulai mobil, pesawat terbang, roket, kapal, helikopter, dan lain sebagainya. Tapi terakhir dia hobi banget menggambar kapal yang berakhir tragis seperti Titanic dan Poseidon. Pesawatnya juga sayapnya terbakar. Kalau sudah menggambar yang dia mau, susah mengajak gambar yang lain. Saya bingung
ngembanginnya dari gambar itu supaya kemampuan di bidang lain berkembang. Nah, kembangkan proses komunikasinya dulu. Apa sih yang dia rasakan saat menggambar itu tadi? Kemudian ajak diskusi. Kira-kira penumpang yang di dalam merasa apa? Nah, mungkin anak ini juga ada obsesi ketika ada banyak orang yang sedih, dia senang. Nah, kita juga bisa lihat ekspresi yang berkembang ke anak-anak kita seperti apa. Kalau anaknya sudah bisa diajak diskusi, boleh diajak diskusi dengan tadi gambar-gambar ekspresi. Wah, ada yang selamat loh di Poseidon ini, misalkan di Titanic ini. Mungkin karena dia lebih menyukai ceritanya. Akhirnya jadi tervisualisasikan dan punya keinginan untuk menggambar. Nih gambarnya. Wah, bagus kan? Sediain tuh. Kelihatan ya Bu Mariana Duri? Nih. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti saya tunjukkan lagi yang lainnya. Berapa? Oh, ini boleh nih. Oke, kemudian yang berikutnya, membantu membangun konsentrasi. Jadi, membangun konsentrasi. Di sini bukan yang belum konsentrasi ya, tetapi membangun konsentrasinya dibangun terus-menerus. Jadi, kegiatan menggambar ini memberikan waktu pada anak untuk membangun konsep konsentrasi dan latihan. Ketika dia menggambar, gambarnya miring, perlu dibenerin, maka harus fokus dan konsentrasi untuk supaya gambar kamu bisa proporsional misalkan. Goresannya bisa tepat misalkan. Ada orang yang menggambar dengan arsiran. Boleh, itu pengembangan diri. Awalnya ya pakai pensil yang pakai goresan yang real, yang tebal, tapi lama-kelamaan ternyata diarsir bisa juga ya membentuk gambar, nggak masalah. Ada orang yang menggambarnya dengan dot-dot, akhirnya bisa membentuk satu gambar rangkaian, nggak masalah. Itu karena tahapannya dibangun terus-menerus. Jadi tidak berhenti. Nah, di sini membantu konsep konsentrasi. Konsep-konsep konsentrasi ini sangat penting untuk keberhasilan anak, khususnya yang sudah sekolah. Nah, biasanya kan kesulitan nih, di area sekolah ini mereka punya jangka waktu konsentrasi yang lama. Ya di rumah suruh gambar saja. Karena kan kita mau bangun konsentrasi anak-anak kita. Duduk baik, kira-kira punya waktu berapa. Satu gambar ini kira-kira jadi berapa menit ya. Coba kalau yang imitasi dulu nggak apa-apa, kasih gambarnya suruh niru. Kira-kira gambar yang ini kerumitannya dia bisa niru nggak ya? Kasih gambar yang lebih rumit lagi, lebih rumit lagi. Terus waktunya diperhatikan, ditulis. Setiap gambarnya boleh ditulis waktu. Satu gambar ini cuma 10 menit. Oh iya keren. Tapi ini kurang rapi. Coba dengan gambar yang sama tapi lebih rapi. Berapa waktunya? Dengan gambar yang tingkat kerumitannya berbeda, kasih lagi berapa waktunya. Nah, itu membangun konsentrasi secara bertahap. Sehingga ketika dia di sekolah, ketika dia mengerjakan tugas yang memerlukan butuh konsentrasi lama, duduk lama, ini sudah terbangun dengan proses menggambar. Jadi bukan hanya sekedar menggambar, bagaimana anak ini memahami bahwa menggambar itu adalah suatu rangkaian aktivitas, mulai melibatkan seluruh anggota tubuhnya. Konsep duduk baik, pegang pensil yang benar, kemudian membangun kontak mata, konsentrasi, fokus, dapat imajinasi, konsep berpikir, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah membangun kemampuan berkomunikasi. Nah, menggambar ini bisa menjadi sebuah media bagi anak-anak untuk menyampaikan pesan seperti tadi. Oh, aku senang, aku marah, nggak boleh
boleh ada orang lain itu. Ini membangun komunikasi. Kenapa gambar kamu yang kelima tadi marah? Ya karena kan aku nggak kenal. Lalu kenapa dia pegang-pegang saya? Jadi mengembangkan kemampuan komunikasi dengan menggambar. Jadi mungkin ada beberapa anak yang kesulitan atau memiliki hambatan dalam komunikasi, kita bisa bantu dengan area ini, di area ini. Kamu lihat apa tuh? Misalnya mau pengamatan ya, kita ajak nih anak-anak ke taman. Oke, coba lihat, bawa aja buku gambarnya. Bawa kemana-mana itu bawa kertas, bawa pensil, bawa penghapus. Dia lagi duduk, jangan biarkan dia duduk pegang gadget saja. Sementara orang tuanya lagi ngobrol sama temannya misalkan. Atau sama pasangannya. Biarkan dia pegang buku gambar. Kemudian latih pengamatan. Tapi sebelumnya dilatih pengamatan dulu ya. Apa yang kamu lihat? Oh ada kursi, ada rumput, ada tong sampah dan lain sebagainya. Next, kembangkan dari kata-kata itu, suruh mereka gambar. Ayo, gambar apa yang kamu lihat. Oh, aku lihat gambar tong sampah. Dia melihat sambil menggambar. Jadi dia bisa menuangkan apa yang dilihat dalam bentuk gambar. Bangun juga mulai jarak dekat sampai jarak jauh. Kembali lagi meningkatkan di area fokus. Menuangkan gambar berarti beride. Beride menyerap informasi ya, kalau yang kemarin waktu smart teaching itu ya, informasi itu diserap, kemudian diolah dan kemudian diwujud nyatakan. Setelah itu baru diceritakan, dipresentasikan. Kamu gambar apa? Loh, kenapa tong sampahnya kok beda sama yang itu? Iya, karena ini tong sampah. Mungkin mereka punya pendapat sendiri. Jangan, ini nggak sama. Ayo dihapus. Nggak usah. Tapi bangunlah itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah mengatasi gangguan mental atau trauma. Jadi ini bisa masuk di area terapi seni. Saya memberi beberapa anak yang kemarin kami lagi seks edukasi di salah satu balai RW gitu ya. Saya beri anak-anak ini beberapa gambar. Jadi saya nggak nanya, misalnya ada korbannya nih, ada pelakunya yang anak-anak juga di situ. Saya tidak, saya suami saya dengan beberapa tim tidak langsung bertanya kepada anak yang bersangkutan, tapi ini buat semua karena ini seks edukasi buat semua. Oke, saya bangun beberapa kondisi, kemudian minta mereka untuk menggambar. Kemudian mereka menulis nama, tapi ini saya rahasiakan. Oke, kami rahasiakan ya. Saya tahu anak itu namanya siapa, barulah saya bisa lihat di sini. Oh, dia nggak suka. Pelakunya pun juga gitu. Oh, dia nggak suka ini. Dia nggak suka badannya disentuh, tapi si pelaku ini kenapa menyentuh badan orang lain? Misalkan begitu. Nah, ini saya baru bisa masuk. Tugas kamu adalah melindungi diri kamu. Tugas kamu adalah melindungi orang-orang di sekitar kamu. Tugas kamu adalah melindungi adik-adik yang ada di hadapan kamu. Kalau kamu nggak suka kamu diperlakukan seperti ini, seperti kondisi ini, maka jangan memperlakukan orang lain seperti kondisi seperti ini. Nah, akhirnya itu bisa masuk. Di sini mulai mengatasi gangguan mental dan trauma. Beberapa anak mungkin, kakak saya mau ngomong misalnya. Atau ibunya yang bercerita dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa cerita, boleh dibantu dengan media menggambar. Nah, di sini ya. Jadi ini bisa menerapkan sebagai terapi seni. Kemudian, yang berikutnya adalah melatih kesabaran. Melatih kesabaran ini adalah manfaat menggambar yang paling penting bagi anak. Kenapa? Karena anak dilatih sabar dulu sebelum mewarna kan gambar dulu. Gambar dulu baru mewarna. Jadi penuhin dulu gambarnya, setelah itu baru mewarna. Karena nanti di saat mewarna ada aturan-aturan yang dimana mereka nggak boleh keluar garis, tapi ada beberapa gambar yang ternyata mereka boleh keluar garis dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian memadukan, next mungkin kita akan bahas tentang mewarna. Kali ini kita hanya membahas tentang menggambar karena nanti mewarna bisa satu sesi sendiri untuk pemahaman ya. Jadi ini bukan teknik menggambar yang bagus
Saya bukan orang yang profesional di dalam menggambar, tapi bagaimana anak-anak ini menggambar sebagai media untuk pemahaman bagi mereka, termasuk mewarna sebagai media untuk pemahaman bagi anak-anak ini. Nah, pertama dimulailah dari garis lurus. Ini pre-writing shape ya, garis mendatar, lingkaran, kemudian garis tambah, persegi, segitiga, X, dan lain sebagainya. Ini juga dasar-dasar dari menulis. Nah, kemudian baru kita explore. Oke, kamu mau bentuk apa lingkaran? Ya, lingkaran itu bisa jadi matahari loh. Oke, buat lagi yuk lingkaran yuk. Lingkaran bisa jadi balon loh. Hah, aku suka buat lingkaran, dasarnya lingkaran. Ternyata lingkaran bisa jadi roda. Aku mau buat lagi lingkaran, tapi 2 boleh, karena di sini bisa jadi kacamata. Misalnya, aku mau buat lagi lingkaran di sini. Kira-kira jadi apa ya? Kalau tak buat begini, boleh nggak ya? Oh ya boleh lah. Apa nih? Ini es krim. Wah, enak sekali es krimnya. Aku mau ganti warna. Boleh dong? Boleh. Mau gambar apa? Sekarang buat bentuk kotak ya. Oke, buat bentuk persegi. Aku bisa menggambar kulkas mini. Aku juga bisa menggambar amplop. Aku juga bisa menggambar tempat duduk, misalkan kursi. Boleh, tergantung imajinasi anak-anak. Ini goresan yang sederhana. Dan kemudian seterusnya masih dengan tahap yang tadi, segitiga, garis mendatar, vertikal, horizontal, kemudian diagonal, dan seterusnya. Kemudian mulai kembangkan yang namanya gambar siksak. Gambar siksak ini bisa di mana sih? Bisa di pohon loh. Pohon biasanya begini dulu. Nah, ini kan rumputnya siksak. Oh iya, bisa di ikan loh. Ini kan giginya siksak. Ini kan melengkung. Ikannya giginya tajam ya. Pasti dia suka makan ikan yang lain tuh, ikan kecil-kecil. Aku takut bisa dibuat cerita. Lari, ikannya lari. Gitu ya. Oh, ada rumput lautnya. Boleh, ini tinggi ada ikan yang bersembunyi di sini. Dan seterusnya. Nah, setelah siksak, buat apa nih? Buat gelombang. Oke, boleh. Kita mau buat gelombang ya. Silakan gelombang. Wah, ini ombak lautnya semakin tinggi sekali. Kalau gelombangnya dari bawah gimana? Nggak apa-apa. Boleh. Kalau gelombangnya jadi awan begini bisa nggak? Boleh. Jadi pohon juga bisa. Dan seterusnya. Kalau saya mau menggambar pakai penggaris, boleh nggak? Boleh. Silahkan.
Kita bisa bereksplor ya. Maaf. Ini bereksplor dengan media Zoom ya, Anonet. Nah, wih, saya mau menggambar nih daun. Nah, kemudian ada bunganya di sini. Dan di sini warna merah. Wah, keren banget. Sama di sini juga mau saya gambar daun. Silakan yang remaja, yang dewasa mau menggambar boleh. Nah, yang imitasi nih boleh ditiru. Teknik menggambarnya. Nih. Bunganya juga tolong dibantu. Oke, mute-nya. Nah, sudah jadi. Tapi aku mau buat seperti slot ya. Boleh. Aja ya. 1, 2, 3. Wah, mau buat kertas surat. Bisa loh. Ya. Kita mulai. Nah, gambarnya dikembangkan ya ke sini. Jadi dia kertas surat. Saya mau buat biodata ya, boleh nggak? Boleh. Nama saya Rizka. Kemudian saya tinggal di Surabaya. Nah, lagi ya, saya suka menggambar. Warna. Nah, ini bisa buat media cerita. Wah, anak-anak boleh berimajinasi dengan ceritanya tentang dirinya. Tapi gambarnya dari gambarnya sendiri. Ya, jadi dikembangkan ya. Perlahan demi perlahan. Tadi yang gambar simpel sederhana, kemudian masukkan ke area ini. Oke, saya hapus. Terima kasih. Nah, menggambar nggak harus dengan pensil warna hitam saja, tapi boleh dengan warna-warna yang lain. Contohnya begitu. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Mahira. Anak saya 5 tahun 2 bulan, suka gambar kucing. Mau tanya, kenapa anak saya tidak mau mewarnai gambar yang sudah ada, tapi kalau gambar sendiri mau diwarnai. Nah, mungkin dia lebih senang bereksplor dengan gambarnya sendiri. Sehingga gambarnya sendiri cukup memuaskan buat dia. Sebenarnya justru lebih baik. Misalnya ya, wah ini saya juga menggambar sendiri lebih senang dan mewarnai. Saya lebih puas dengan gambar saya walaupun tidak sempurna, tapi saya warnai. Next, mungkin dia bisa membuat sesuatu. Boleh Ibu, misalkan mau dibuatkan, oke sekarang kamu gambar, kumpulin nih gambarnya. Terus warnanya kumpulin. Semaksimal apapun. Kalau sudah, scan. Saya jadikan gambarnya anak siswa saya jadi notes. Nah, ada yang gambar ini, dia suka gambar. Nih, banyak sekali ya gambar-gambarnya saya jadikan notes. Saya bilang, Ibu jangan dibuang gambarnya ya. Saya minta tolong di-emailkan foto-fotonya. Akhirnya saya buatkan jadi notes. Nih, salah satunya. Nggak sempurna, mungkin kakinya ada yang panjang, ada yang kakinya ini. Tapi sudah menjadikan produk. Dan akhirnya anaknya jadi seneng. Oh, ternyata gambar saya bisa jadi buku ya. Gambar saya bisa jadi buku. Akhirnya dia termotivasi lagi untuk mulai menggambar lagi. Bagi yang sudah gambarnya bagus, yang sudah terolah menjadi yang lebih baik, nih. Wah, ini sudah coretannya sudah berbeda. Sama-sama notesnya, tapi coretannya berbeda.
Nah, ini yang asli, kemudian ini yang masuk di scan-nya. Jadi biarkan mereka bereksplor. Karena menggambar, mewarna harus menyenangkan. Terus saya nggak mau puas-puas begitu saja. Ya udah, ayo buat tadi di pouch. Nih, pouch besar. Gambarmu sendiri ya. Nih, sudah jadi produk. Sudah jadi produk. Nah, ini gambarnya Eri, anaknya Bu Marta. Nah, ya, sudah jadi produk. Terus, masih belum puas lagi. Saya orangnya nggak pernah puas. Kamu gambar, nanti ada temanmu yang akan merajut. Jadi ada satu anak yang gambar, satu anaknya kolaborasi merajut. Menyulam, sorry. Menyulam. Nih. Tara, terus mau bisa dibuat jadi apa? Nah, nanti ada gambar-gambarnya sih. Saya buatin jadi tote bag. Wah, jadi produk nih. Contohnya seperti ini, kembangkan terus. Gitu ya. Baik, apakah ada kursus gambar online yang cocok untuk kebutuhan anak, kebutuhan khusus ya, Bu? Nah, ini saya kurang tahu ya. Mungkin di lokasi atau di daerah-daerah Bapak Ibu sekalian ada gitu ya. Cuman saya kurang tahu kalau untuk ini. Saya hanya mengembangkan dalam proses terapi. Jadi, saya dapat terapinya, anak-anak dapat bonusnya, gambarnya jadi lebih bagus. Akhirnya menjadi sebuah produk. Jadi makanya saya bilang saya bukan profesional di bidang menggambar yang ngerti tahapan-tahapan menggambar yang seperti para ahli menggambar, tidak. Tapi yang saya bentuk adalah proses menggambar sesuai dengan tahapan terapi dan pemahaman. Kalaupun jadinya seperti ini adalah bonusnya. Misalkan begitu. Kadang saya bilang sama orang tuanya, Bu, dia ahli gambar, coba cariin yang bisa menggambar dan paham dengan mereka. Tentunya ketika anak kita mau diarahkan dengan orang lain, proses sosialisasinya juga harus dibentuk. Bagaimana dia bisa nurut sama orang lain, mengikuti perintahnya, dan lain sebagainya. Jadi perilakunya harus baik dulu, sehingga dia bisa beradaptasi dengan orang lain, sehingga dia bisa mengikuti perintah orang lain, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemampuan yang dikuasai anak, yang harus dikuasai anak pada saat menggambar, mampu sikap duduk baik tentunya. Kemudian konsep dasar menulisnya yang tadi pre-writing shape tadi mulai harus sudah dikuasai. Sebelum nanti dia akhirnya menjadi bisa menulis, dimulai dari menggambar. Karena menulis itu nggak menyenangkan, tapi menggambar menyenangkan. Ya udah, mulailah dari menggambar. Kemudian contoh nih, misal saya mau arahkan anak-anak pemahaman bacaan menggambar. Oke, ini saya nggak lurus ya. Saya cuma buat simpelnya. Oke, silahkan. Kamu yang pertama gambar balon ya. Baca, lalu gambar. Kalau anaknya suka yang mobil, helikopter tadi apa dan lain sebagainya, it's okay. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan dia nggak mau dengan dan itu harus diajak komunikasi. Ada saatnya kamu punya waktu untuk menggambar sesuka kamu. Tapi ada saatnya kamu juga punya waktu untuk menggambar menurut instruksi dari mama atau papa atau gurumu. Nah, itu juga harus dibangun. Gitu ya. Oke, kamu mau gambar apa? Pohon tinggi. Nah, ini boleh 2 kata masuk. Kemudian kamu mau gambar baju merah. Nah, 2 kata masuk. Kemudian masukkan 3 kata. Misalkan, kamu gambar apa? Sandal hitam mama.
Berarti kan dia harus tahu sandal hitamnya mamahnya seperti apa. Oke, kamu harus gambar bola basket kakak. Dan seterusnya. Ini menggambar untuk pemahaman ya. Nah, kalau sudah, untuk menulisnya, kita boleh gambarin mereka yang nulis. Gambar apa ya ini? Misalnya, gambar apa ya ini? Tinggal dia nulisnya aja, oh balon, celana, dan seterusnya. Itu ya. Nah, pergunakan apa yang ada untuk mendorong mereka termotivasi untuk menggambar. Nah, kemudian yang berikutnya tadi, mampu dalam konsep tiru. Bagus ini, imitasi. Beberapa anak yang di kami walaupun dewasa juga masih belum, imajinasinya juga masih kurang, tapi sudah bisa menggambar seperti ini. Dia melihat dan dia meniru. Akhirnya dia melihat kartunnya, dia meniru. Jadi dari visual itu dia tiru dan dia tuangkan dalam bentuk gambar. Ini kan meniru. Ada ini di Google, di apa namanya, gambar-gambar atau di film YouTube kan ada. Lalu dia tiru gambarnya. Jadi dia masih meniru. Di pause filmnya, lalu digambar. Nah, setelah imitasi baru masuk mampu memahami perintah sederhana. Gambarnya kurang tebel, arsirannya, pensilnya kurang nekan. Dia harus paham nih konsep nekan saya seperti apa, konsep tebal tipis goresan saya itu seperti apa. Jadi nggak sekedar menggambar lingkaran, gambar kolam renang misalkan ada tangganya. Nah, ini harus ada arsirannya ini misalnya begitu. Airnya supaya kelihatan jernih harus warnanya begini dan lain sebagainya. Itu konsepnya nanti masuk dalam guru les gambar. Kalau saya kurang paham di area itu, tapi menuangkannya ini yang paling penting. Baru nanti kalau sudah bisa diolah-olah nih, oke sudah siap nih, boleh dilatih, diuji coba, dilatih menggambar sama guru yang berpengalaman. Gitu. Nah, media apa saja sih yang bisa dipakai? Satu, buku gambar, pastinya ya. Yang kedua, gelas kertas. Kalau tadi yang saya bilang, gelas kertas. Ini media yang bisa dipakai. Seminim apapun gambar anak kita, tolong bisa dihargai. Artinya apa? Walaupun hanya sekedar coretan, itu adalah hal-hal yang paling berharga di mana mereka boleh menuangkan ekspresinya. Kasih tanggal kalau perlu Pigora. Wah, ketika nanti mereka sudah paham, wow, ternyata gambar saya dipigorain mulai dari tanggal atau bisa dimasukkan ke map file. Ini gambar pertama anak saya misalkan. Walaupun cuma coretan atau apa dan lain sebagainya. Hargai seminim apapun yang anak-anak gambar. Bisa difilekan, wah semakin banyak, nggak masalah. Jadi next anak-anak sudah besar atau sudah dewasa, sudah paham, mulai paham, dia tahu, oh tahapan saya menggambar dulu seperti ini, sekarang sudah bisa jadi seperti ini. Terima kasih ya mama, itu yang paling utama. Tanpa harus cari gurunya atau terapisnya untuk say thank you. Anak-anak akan thank you dulu sama orang tuanya. Yang sudah menyediakan, yang sudah memfasilitasi, dan lain sebagainya. Wah, saya sudah kumpulin banyak tapi sudah saya buang. Jangan dibuang. Kumpulkan aja. Gitu ya. Berikutnya sendok keramik ya. Ini seperti yang beberapa beberapa video yang saya share, itu kita sendok keramiknya itu bisa dibuat gambar, dikasih air panas itu gambarnya bisa berenang di air. Saya belum coba sih karena belum dapat sendoknya keramik. Kemarin salah sendoknya. Kemudian media kain. Nah, ini kain, media kain yang seperti ini, pouch, belacu, kain belacu. Nah, ini media kain. Terus gadget kan aplikasi banyak ya, dan lain-lain. Nah, ini yang penting. Yang pertama, menggambar menuju pemahaman adalah paham instruksi langsung. Anak-anak, ayo kita semua mulai siapkan alat tulis kita.
Kita akan bersama-sama menggambar pemandangan. Kalau kita zaman dahulu pemandangan pasti sama ya. Gunung, awan, burung, kemudian matahari, kemudian pohon, jalan, dan lain. Tapi sekarang pemandangan anak-anak bisa beraneka ragam. Bisa di padang rumput, bisa di suasana pantai, bisa di suasana pegunungan, atau suasana desa, dan lain sebagainya. Atau ayo kita mulai gambar tema binatang. Oke, terserah mau mereka bereksplor untuk binatang apa saja. Paham instruksi yang pertama. Yang kedua, paham bacaan. Biasanya di buku tematik atau di buku pelajaran itu kan ada gambarlah keluargamu. Nah, di situ kan ada papa, mama, anak. Bagaimana anak bisa memahami bacaan itu untuk dituangkan dalam proses menggambar. Keluarga itu berarti terdiri dari papa, mama, anak-anak misalnya. Oh oke, berarti saya tahu. Ini saya gambar papa, saya bawahnya saya tulisin papa atau ayah. Gambar mama, ibu atau mama. Pemahaman bacaan. Pemahaman preakademik seperti tadi, berhitung, konsep hitungnya masuk. Ayo gambar 2 ke kiri, 1 ke atas. Misalnya, oh dia harus lihat tuh konsep hitungnya. Ada banyak waktu senggang. Latih mereka di waktu-waktu senggang untuk menggambar. Pemahaman ekspresi, menuangkan bagaimana mereka bisa berekspresi terhadap situasi dan kondisi. Kita wujud nyatakan dalam proses menggambar. Oh, kenapa kalau ekspresi senang itu warnanya kuning? Karena ceria. Oh, kalau ekspresi marah itu warnanya merah. Karena benar-benar marah, wajahnya memerah. Itu perlu dijelaskan juga. Boleh nggak sih ekspresi senyum saya kasih warna biru muda? Boleh. Tapi kalau saya kasih warna hitam jadinya apa? Ya ini senyumnya terpaksa. Nah, bisa diskusi kan di situ. Masuk di area pemahaman ekspresi. Yang terakhir adalah pemahaman pemenuhan hidup, pemahaman hidup. Pemenuhan hidup. Ini sudah ada daya jualnya. Sudah ada daya jualnya. Jadi beberapa saya masukkan ke toko Shopee saya. Nah, beberapa juga saya pakai untuk hadiah-hadiah misalkan. Sudah ada daya nilainya tersendiri. Tinggal kumpulin. Saya suka ngumpulin dulu, kalau sudah banyak baru. Terima pesanan. Terima pesanan. Ya. Kalau terima pesanan sepertinya nggak bisa Kak Yud, karena gambarnya ini kan tergantung moodnya ya. Nah, tergantung moodnya. Kecuali yang anaknya sudah oh bisa gambar seperti yang dewasa pemahamannya sudah bisa seperti itu. Oke, sebentar. Saya masuk ke mana ini? Bu Happy. Bu Rizka, boleh minta dijelaskan kembali tahapan menggambar dari diagram Ibu terkait usia anak, bagaimana dengan anak yang mental age-nya terlambat dan dari anak pada umumnya. Oh, tidak masalah. Kalau misalkan usia 7 tahun baru bisa menggambar di area umur 3 tahun, ya mulailah dari situ. Tapi asal jangan berhenti, tingkatkan tahap demi tahap. Tahapannya harus ditingkatkan. Beberapa siswa saya umur 6 tahun itu motorika halusnya masih kaku banget. Saya nggak bisa paksakan dia menggambar dengan luas, nggak bisa. Tapi saya pakai pre-writing shape dulu. Kemudian dari lingkaran jadi apa dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Karena itu kan tadi adalah usia perkembangan posisi dalam tahapan menggambar dengan usia perkembangan anak yang pada umumnya. Tapi kalau anak-anak kita mungkin beda dengan anak-anak yang pada umumnya, nggak masalah, asal intinya yang pertama bagaimana mengajak anak-anak ini suka menggambar, jadi harus menyenangkan. Itu dulu. Selain dari menyenangkan, barulah masuk kepada oh ternyata tangan anak saya masih kaku ya, latihan dulu motorik halusnya. Oh fokusnya kurang terbentuk, latihan dulu fokusnya. Paham instruksinya belum terbentuk, latihan dulu kepatuhannya, perilakunya, dilatih dulu baru nanti masuk ke area itu. Apakah dia sudah bisa duduk tenang, apakah dia sudah bisa dengan range waktu yang cukup lama saat dia menggambar, apakah dia menikmati proses menggambarnya ini.
Apakah dia paham ketika selesai menggambar itu ditaruh, contoh gelas ini saya taruh, kemudian saya kasih bunga, itu dia bisa menikmati. Oh, itu gambar saya ya. Wow. Kalau dia cuek-cuek aja berarti dia belum paham, dia hanya menggambar saja, tapi belum paham fungsi dan tujuan ini ternyata bisa menyenangkan karena ini jadi hiasan rumah. Nah, itu perlu tahapan selanjutnya lagi di area pemahamannya. Ya, jadi diolah seperti itu. Jadi penuhi dulu apa yang menjadi kebutuhannya, baru masuk ke area ini. Oke, Bu Herawati, Bu Rizka, tahap awal untuk anak dimulai dari imitasi kah? Ya, karena anak saya lebih suka mewarnai daripada menggambar. Adakah masukan buat anak mau menggambar pakai pensil warna, pakai spidol? Karena dia suka mewarnai, ya sudah buat gambar yang langsung dengan warna. Boleh. Seperti saya tadi kan buat daun langsung pakai hijau, buat bunganya langsung warna ininya. Jadi nggak harus hitam. Tapi kalau kita mau ngelatih kesabarannya, boleh pakai pensil dulu, baru nanti diwarnai. Tapi kalau misalkan anaknya lebih tertantang, wah ini anak saya mulai mau mewarna tapi nggak mau gambar. Gimana caranya mau dia mulai senang menggambar? Oke, dicoba dulu menggambar dengan menggunakan media spidol atau pensil warna. Kadang anak suka menggambar dengan spidol karena terlalu terang, jadi dia lebih senang dengan spidol dibanding dengan pensil warna. Ya lihat lagi pensil warnanya merek apa. Kalau mereknya yang biasa dia nggak akan cerah di kertasnya. Akhirnya anak juga, wah ini pensil warnanya nggak kelihatan. Tapi kalau pensil warnanya mungkin yang agak sedikit, mungkin misalnya seperti Faber-Castell kah, Staedtler lah atau apa, nah itu kan lebih cerah. Boleh dipakai atau pakai warna-warna yang pastel, warna-warna yang cerah, mencolok, itu boleh. Karena warna ini juga masuk dalam terapi seni, membuat rileks, ya. Itu contohnya. Kemudian Bu Yustika, Bu Rizka bisa share tahapan dari gambar jadi pouch tote bag itu prosesnya gimana dan perkiraan biayanya berapa. Nah ini biaya saya sih suka beli-beli ya Bu, suka beli-beli medianya dulu, terus jadi lupa saya kalau untuk biayanya. Jadi misalkan dari tahap menggambar menjadi pouch. Tahap menggambarnya saya mulai dari tahapan awal, sama. Kemudian gambar daun, gambar batik, gambar biasa di buku gambar dulu. Kemudian gambar di buku kotak-kotak tadi, meneruskan gambar. Nah, sampai pada, oke, gambar kamu harus berwarna, tapi tidak boleh salah. Mengurangi kesalahan dalam gambar. Itu tantangannya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke pouch, salah akan jadi susah. Mau dicuci pun mungkin susah karena ini adalah ballpoint-nya sudah permanen. Jadi nggak boleh salah. Jadi saya harus beli dulu kain-kain biasa. Nggak langsung ke pouch, tapi kain belacu yang potongan-potongan. Kalau salah pun masih bisa nggak kepake lah intinya. Kan murah kok kain belacu itu, tinggal kita motongin aja. Nah, sampai dia sudah meminimalkan kesalahan. Kalau dia sudah mulai berani, baru saya beraniin. Ayo ini ada pouch kosong, silakan digambar. Bu Rizka order ya, misalkan gitu ya. Order tempat sendok 20 gitu kan. Untuk souvenir ini, misalkan untuk souvenir Valentine misalnya, atau untuk souvenir ulang tahun. Ya udah, saya kasih dia gambar, dia warna. Kemudian tote bag juga begitu, nanti akan ada di bawah ya. Sama. Jadi batik dulu, batik di kertas sampai kepada batik di tote bag belacu. Gitu. Kalau perkiraan biaya kembali lagi ya saya kan nggak bisa hafal ya Bu. Jadi waktu saya beli, saya biasanya lihat di toko online, saya belinya berapa biji, terus saya kemudian hasilnya anak-anak ini saya up-kan, misalkan dia anggaplah tote bag-nya ini 5.000 gitu ya. Anggaplah 5.000. Kemudian dia menggambar
menggambarnya dia, saya buat 100% sama dengan tote bag. Jadi 5.000 per gambar. Dapatlah 10.000 misalkan ya. Dapatlah 10.000, kemudian baru saya upkan lagi 50%, anggap aja ya. 50%, 5.000. Jadi saya jualnya 15.000 misalkan begitu. Nah, nanti yang 5.000 ini masuk ke anaknya, yang 5.000 masuk modalnya, ini misalnya ya, Bu. Kemudian yang 5.000 tadi masuk di labanya sama di nanti perputarannya di situ. Oh, 50% kita bagi dua ya. Yang satunya untuk uang simpan aja, yang satunya untuk labanya misalkan. Tinggal saya nambah labanya berapa. Tinggal ngitung-ngitung gitu aja sih. Kemudian tinggal kali berapa gambar misalnya. Kalau notes ini tinggal kali berapa notes dan lain sebagainya. Gitu. Jadi biaya pun kita kira-kira sendiri. Kalau kita mau upkan hasilnya anak kita karena terlalu bagus, 75%, misalnya 150% gitu ya, ya nggak masalah. Oh nanti yang beli misalkan mau ya nggak masalah. Harganya sekian loh, iya nggak apa-apa mau. Ya sudah nggak ada masalah. Yang penting nilai dari anak-anak kita ini itu mereka dapat. Kayak tote bag ini sudah plus gambar, sudah plus rajuta sulaman. Dan ini tote bagnya jahit sendiri, anaknya jahit sendiri. Bukan beli tote bag yang sudah jadi, tapi jahit sendiri. Nah, berarti kan itu lebih lagi nilainya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi area pemahaman yang saya maksud di sini ya, sampai kepada yang namanya pemahaman kebutuhan hidup. Kalau mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu di sini, maka next time ya mereka akan hidupnya mereka akan tergantung dari gambarnya ini. Misalnya begitu. Tinggal masuk pengolahannya di mana aja. Bisa dijadikan tumbler kek, atau mau disablonkan jadi payung kah, mau jadi apa dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Ini gambarnya saya suruh nyalin imitasi dari gambar yang ada di Google misalkan. Kemudian saya suruh tuangkan di kertas dulu. Jadilah yang namanya ini sorry. Saya nonit. Nah, ini di kertas. Sorry. Ini di kertas, media kertas. Ini di gadgetnya, saya suruh gambar di kertas. Dan ini sudah jadi, lalu saya tarik, saya tuangkan ke tote bag. Menggambar di tote bag. Yang ini tote bagnya beli. Kalau yang ini buat sendiri, ini Evelyn yang gambar. Yang buat. Nah, ini dia gambar sendiri di tote bagnya. Saya bilang, minimalkan kesalahan ya. Jadi harus benar-benar dilihat. Tapi saya masuknya kemana? Ke kertas dulu. Itu. Kemudian masuk area membatik juga begitu. Sama. Buat di buku kotak-kotak dulu. Lalu membatik di kain. Akhirnya kain ini jadi masker. Nah ini spidolnya ini. Spidol Kyoto yang saya pakai. Nah ini lagi membatik di media kain. Nah, kemudian baru ini masuk ke area mewarnai. Setelah menggambar, mewarnai di pouch. Ya. Ditingkatkan di area kemampuannya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini yang tadi. Notes dari gambarnya. Ini anaknya yang gambar sekarang umur 10 tahun. Tapi ini gambar dari dia umur 8 tahun. Ada banyak gambar, saya bilang, saya minta semua ya Bu. Akhirnya saya jadikan notes. Terus saya bilang ke anaknya, oke, gambarnya diperbaiki lagi ya. Arsiran warnanya ini perlu dirapikan ya. Bisa satu arah dulu ya. Dipenuhin ya, kayak gitu-gitu. Tangannya ini terlalu kecil. Nah, coba deh yuk buat tangan yang panjang. Jarinya ini ada 5, bukan ada 2. Tapi ini sudah bagus loh.
Oh, sudah jadi notes. Wah, rambutnya bagus banget ya. Ini ada yang dikepang, ini ada yang diikat. Saya bilang, oh iya ini Ratu, dia cerita. Wah ini tangannya terlalu banyak ini, jari-jarinya. Saya gitu kan, habis 2 dia buat tapi terlalu banyak. Gitu kan. Akhirnya ini sudah benar 5. Nah, berarti jarinya kurang panjang, pelan-pelan tapi sudah bagus, tapi diperbaiki lagi ya, gitu. Dan seterusnya. Kemudian, nah ini adalah gambaran kakak Radit ini yang dari Bogor. Nah, dia juga suka nih anaknya Bu Ade yang dari Bogor ya. Nah, Kak Radit ini juga suka menggambar mobil. Segala jenis mobil dia gambar. Tapi mamanya memfasilitasi. Dijadikannya lah yang namanya dijadikanlah yang namanya tumbler. Kak Iyut juga dapat ya, beli ya. Namanya kaos ya, ada kaosnya juga. Nanti kapan-kapan nih Mama Radit akan sharing sama kita. Saya tunggu waktunya ya. Ada di sini Mama Radit nih. Nah, terus ditulis nih tahunnya, ini gambar Land Rover Defender digambar oleh dan lain sebagainya. Detail sekali gambarnya. Iya, detail sekali gambarnya. Detail sekali, iya. Saya lihat gambarnya yang waktu di di truk transformer ya Kak Yud ya. Iya. Seperti bagian kecil-kecil mur bautnya kelihatan. Iya, betul sekali. Nah, kemudian berikutnya, nah ini dia. Awalnya gambar lukisan, gambar biasa di kertas, gambar lukisan. Jadi lukisannya jangan mau lukisan aja, jarang nih orang yang beli lukisan kalau enggak orang-orang bener-bener seni yang tertarik. Ayo dituangkan ke pouch, dibuat, disablonin masuk ke pouch, disablonkan lagi ke tote bag, disablonkan lagi ke kaos nih, dipakai Kak Yud nih kaosnya. Gambarnya juga ada yang di notes tadi. Sama ini gambarnya Eri. Media peraga banyak sekali dia. Media peraga buat sendiri dari Eri juga. Oke. Nah, begitu sekiranya beberapa penyajian dalam materinya. Saya masuk lagi dari Ibu Siti Rahmawati. Anak saya umur 5-10 tahun nggak mau mewarnai. Kalau nggak suka, karena nggak suka kalau nggak rapi. Jadi kalau keluar garis jadi kecewa. Jadi berusaha menghapus, jadinya nggak mau mewarnai. Terus pertanyaannya nanti ya Bu, pada saat proses poin mewarnai ya, kita akan bahas ini ya. Karena sekarang di area menggambar. Oke, Kak Iyut, saya kembalikan kepada Kak Iyut. Terima kasih untuk pemaparan ini. Ada yang bertanya, silahkan. Ya, luar biasa. Saya kasih tepuk tangan sendiri aja. Ya, jadi nggak ada hal yang nggak mungkin, nggak bisa kita kerjakan dengan menggambar. Ya, fokus kita bukan hanya ke bagusnya gambar, tapi proses ini akan kita lalui tahapan demi tahapan, sehingga tadi Bu Rizka bilang tidak hanya menggambar saja, tapi anak itu memahami apa yang dia gambar, dan khususnya menggambar itu menyenangkan. Sebelum Bu Rizka nanti akan closing statement, kalau ada yang mau pertanyaan-pertanyaan, boleh nih bertanya langsung. Oke, semuanya dibutuhkan proses ya. Kalau sekarang media-media tersedia, banyak sekali di online bahan-bahan yang kita butuhkan dengan mudah kita dapatkan di daerah kita masing-masing. Iya, ini Kak Yud, saya lagi cari kipas. Ada jual kipas kertas sama kipas plastik. Nah, jadi itu boleh ada nanti media di toko online, kemarin saya baru dapat.
Jadi kipas kertas sama kipas plastik itu nanti juga bisa menghasilkan karya. Ya, betul betul. Dan kalau kita sudah ada tahu di online ada jual, langsung diborong ya. Karena apa? Ya untuk latihan anak-anak kita, ya kan. Salah buang, akhirnya jadi bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya ini ada pertanyaan atau apa ini? Teman Oh, sepertinya. terjawab sudah. Kenapa Timotius kemarin belum suka mewarna? Ternyata karena belum menikmati menggambar. Ya benar-benar saya juga baru dapatkan tadi Bu Rizka. Jadi menggambar dengan pensil warna. Itu keren banget ya. Yang membuat aturan menggambar dari warna hitam dulu terus diwarnai itu. Kita kayaknya. Iya kita kayaknya. Boleh lah, tukang cat aja lu langsung ngecat ya, nggak dicat hitam dulu baru diwarnai gitu ya. Ya ide bagus. Semoga bisa dicoba untuk para orang tua. Sekali lagi menggambar di sini bukan kita menjadikan anak-anak kita master gambar ya, tetapi lebih ke arah proses tadi yang sangat-sangat akan membantu pemahaman anak di bidang apapun juga, fokus, konsentrasi, motorik halus, sabaran tentunya. Iya. Oke, dan terima kasih atas ini ada pertanyaan nih. Rizka, bahan tas dan spidol buat menggambar. Mungkin saya bisa menjawabnya ya Bu Rizka. Coba saya bisa nggak ya saya jawab. Bu Rizka, bahan tas dan spidol buat menggambar apa namanya? Waduh, ya itu kalau Bu Rizka sudah masuk toko buku itu ada aja yang dibeli ya kan? Apa Kainnya spidolnya? ini kain belacu. Ya, kalau di online ditulis klik ya kain belacu gitu Baju ya. ya, Ya atau mau mungkin kain kaos juga bisa. Masker-masker yang putih itu dari kain itu juga bisa digambar, boleh. Kalau spidolnya pakai yang Giotto. Itu ada kok di toko-toko buku ada untuk spidolnya. Oke, buat orang tua mungkin yang dari luar pulau nggak tahu ya kain belacu ya. Kalau di Surabaya di Atau pakai gelas Jawa. kertas. Nih, gelas. Kalau sama kain belacu diketik, diklik juga sama ada. Oke. Ya, dari Bunda Afna. Anak saya suka sekali bikin kipas lipat kertas. Bisa dikembangkan tidak ya? Oh, bisa sekali. Nah, next time kayaknya perlu juga nih melipat untuk pemahaman. Ya, saya itu lebih suka anak itu mengerjakan sesuatu itu paham. Bukan hanya bisa, tapi yang paling penting adalah paham. Itu ya. Kalau mau dikembangkan, apapun bisa dikembangkan. Ya, terutama nih Bu Rizka, orang-orang tua zaman sekarang lebih kreatif ya dari kita mungkin ya. Orang tua yang ada di sini bisa mengembangkan potensi dan kalau bisa next kita ke depan juga bisa bersaing nih anak-anak kita untuk membuat sesuatu yang inovatif ya kan. Tumblr tadi juga Mas Radit, beberapa teman-teman yang bisa memproduksi karya-karya anak. Ya, baik, terima kasih. Kalau nggak ada, Bu Rizka silakan closing statement-nya. Iya, biasanya. Belum Ya, closing terima kasih statement Kak. tadi sebelum ditutup. Ya, terima kasih. Seperti tadi ya, apa bisa dikembangkan atau tidak. Semua kegiatan, semua aktivitas, semua apa yang dilakukan itu harus berkembang dan dikembangkan. Jadi, mari kita dukung anak dalam setiap prosesnya. Jadi tahu proses dasarnya yang mana, dasarnya yang apa, tapi jangan pernah berhenti karena memang harus ditingkatkan. Nah, rumusnya adalah senang bersama, maka bersama-sama itu akan menyenangkan. Ya, terima kasih. Saya Rizka Timothy. Selamat belajar, selamat mencoba. Terima kasih Kak Yud. Ya, itu kan di Evo Channel, Bu Rizka. Ya, bocoran ini di samping saya juga ada belanjaannya Bu Rizka ini yang akan siap juga. Jadi kayak pin gitu ya, tapi kosongan. Wah, ini pasti akan digambar juga ini kayaknya.
gejala-gejala mau digambar ini. Ya, itu Ada sulam itu pin. Kak Yud. Itu Iya, untuk menyulam. Oh, untuk menyulam. Ya. Jadi kayak apa namanya midangan tapi sudah berbentuk. Ya. Oke, dengan demikian berakhirlah poin 68. Bu Rizka siapkan lagunya dong. Ya, dan sampai ketemu di poin 69. Terima kasih atas kebersamaan kita dan kami yakin dan percaya orang tua di poin akan semakin hari semakin mendapatkan ilmu dan tetap semangat untuk anak-anak masa depan kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka, terima kasih Kak Yu. Salam sejahtera. Ya, Beristirahat. kita juga. Terima kasih Bu Rizka. Terima Terima kasih Kak Yud. Selamat malam. Sama-sama. Thank you. Selamat malam. Kak Yu. Terima kasih. Yo, semangat. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Jaga kesehatan selalu buat orang tua. Saling support Terima ya. kasih Bu, terima kasih Bu Sita, Bu Yani, Alia, Bu Lindi, Bu Ade. Bu Ade ini mana Bu Ade? Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan silakan Terima boleh kasih Bu Yuli. keluar. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Bu Istia. Dina. Terima kasih Bu Kenny. Terima kasih. Terima kasih Bu Lindi. Terima kasih Bu Susilo. Terima kasih Bu Iqbal. Terima kasih Bu Yuli.